Hai, di video kali ini gue akan ngebahas tentang analisa fundamental. Oke, namun sebelum gue lanjutin ke fundamental, kita review dulu ya. Mulai dari saham-saham di sektor-sektornya masing-masing secara teknikal itu gimana. Oke, jadi dari JK Agri itu ada 3 dari 23 yang oke. JK Infa itu ada 7 dari 78 yang oke. JK MNFG itu ada 17 dari 132 yang oke. J Coming itu yang oke ada 5 dari 48. JK Cons itu ada 2 yang oke dari 58. JK Misk itu 0 dari 58. Oke, jadi kalau di total ya ini ada lebih dari 200 saham lah yang dicek. Ini kan ya kira-kira hampir hampir 300 saham lah. Or 300. Oke. Jadi yang oke itu ternyata tidak terlalu banyak. Setelah itu kan gue harus analisa itu lanjut ke fundamental. Akhirnya cara tahu fundamental itu ngeceknya dari mana sih? Nah, lu bisa ngeceknya mulai dengan cara cara ngelihat laporan keuangan. Oke. Jadi lu tuh sebenarnya bisa ngecek laporan keuangannya via aplikasi namanya NeoHost gitu. Coba sekalian gue buka aja, siapa tahu bisa. Oke, dia nggak bisa deh kalau bentuknya miring. Dia bakal error gitu. Jadi gue rotate aja. Gue cuma mau ngasih tau bentar doang. Gue dapat datanya dari mana ya? Gue dapat datanya dari sini. Tuh bagian finance-nya gitu. Nah, jadi ini laporan keuangannya per kuartal 2019 juga gue cek, per kuartalnya gue cek. Ini yang gue ambil cuma dari total sampai net income, habis itu EPS-nya gue cuekin, kemudian total aset sampai total equity aja, habis itu gue per sama EPS gue cuekin, gue lanjut dari NPM sampai ROE, udah sampai itu doang. Habis itu ya gue balik lagi ke sini. Nah, sini gue bikin tabelnya gitu. Jadi ini kan bentuknya kayak gini gitu kan. Kayak gini nih. Total sales gitu, cost of goods sold. Nah, ini yang gue bikin. Gue dapat datanya dari yang aplikasi ini. Semuanya gue masukin ke Excel dulu. Nah, ini kan per kuartal kan, per 3 bulan lah maksudnya intinya. Kuartal maksudnya. Ini gue ambil datanya, ntar gue refresh lagi, gue ambil datanya lagi, gue catat lagi gitu. Emang agak PR sih, tapi ya namanya juga fundamental ya, analisanya kayak gini gitu. Nah, sekarang kita mulai dari ini aja fundamentalnya. Nah, sebelum gue mulai lebih spesifik, gue ngejelasin lu dulu ya. Ini kita fokus ke area sininya nih. Oke. Ini kan kalau ini kan nama INTP itu emang nama saham lah. Kita fokus ke sininya dulu. Biasanya sebenarnya strategi gue adalah gue ketika ngeliat laporan kayak gini, gue lihat dulu total asetnya. Total asetnya itu ada pertambahan gak dari tahun 2000 sebelumnya gitu, 2017 gitu. Kan kalau data gue itu dari 2017 terus sampai 2020 kuartal 1. Nah, ini gue cek total asetnya bertambah nggak. Oke, terus kalau asetnya bertambah, ini yang bertambah apa? Liabilitas atau equity atau ekuitas. Nah, kalau lu nggak tahu liabilitas itu apa, ekuitas itu apa, simpelnya tuh gini loh. Liabilitas itu kayak lu dapat modal tapi modalnya pinjaman. Atau ya kalau mobil itu kan terdepresiasi, harganya selalu turun. Ya itu liabilitas. Nah, ya itu contohnya liabilitas. Jadi intinya hmm, agak kurang baik lah kalau lu punya liabilitas lebih banyak daripada kemampuan dana lo. Intinya seperti itu, liabilitas. Karena ya itu ngegerus duit lo sebenarnya kalau lu nggak pinter makainya. Jadi kalau total equity itu tuh kayak ya udah duit cash lu ada berapa gitu. Seperti itu sih. Ya total equity tuh kayak gitu. Duit cash lu ada berapa? Ya sebaiknya perbandingan total equity sama liability ini nih 1:1 itu maksimal. Kalau gue nyari itu yang 1:1 atau
equity-nya lebih besar daripada liability-nya. Dikarenakan ya kalau utangnya terlalu banyak ntar, maksudnya liabilitas terlalu banyak ya takutnya equity nggak kuat nahan si liabilitas tersebut gitu. Jadi ya perusahaannya rentan bangkrut atau jatuh miskin gitu. Makanya gue nyari yang equity-nya itu lebih besar daripada liability. Dasarnya seperti itu. Ini gue bahas total aset, liability, sama equity. Setelah gue lihat ini yang mana yang lebih gede, ya udah habis itu gue cek ke net income. Nah, apakah dengan total aset yang lebih gede, net income-nya itu lebih gede juga? Nah, terus gue lihat kalau lebih gede ya berarti bagus, emang ada progresnya, duit nambah karena income nambah, duit karena asetnya nambah ya income-nya nambah gitu logikanya. Terus ya habis itu gue lihat total salesnya. Total salesnya gimana sih di masing-masing kuartal, kan ini ada kuartal satu, kuartal satu, kuartal satu, kuartal satu, kuartal satu gitu. Ya, lu lihat lah dengan aset sekian dia bisa dapetin total salesnya berapa. Kalau asetnya bertambah mesti ya total salesnya naik dong dan net income-nya naik. Kalau nggak naik ya pas ada yang salah, there's something wrong. Kenapa kok aset naik tapi dapat income-nya gitu-gitu doang gitu. Habis itu lihat lagi. Ini gue bahas tadi yang ini. Kalau EBIT gue nggak peduli amat sih sama EBIT, operating expense, gross profit, COGS. Ini mau yang LIFO, FIFO, bodo amat. Soalnya sebenarnya nilai bersihnya tuh ada di net income. Jadi ya ini gue cuma buat data doang sih. Buat kalau mau menelaah lebih lanjut ya oke. Tapi kalau nggak perlu amat nggak usah. Gue lihat net income-nya aja. Simpelnya gitu. Kemudian, nah situ baru gue lanjut ke area sini. Yang pertama gue cek itu adalah area ROA sama ROE. ROA itu return of asset. ROE itu return of equity. Intinya adalah, kan ini equity, aset gitu. Maksudnya itu dengan aset segini, lu bisa ngasilin bunga berapa persen dalam 3 bulan. Ya udah 5,8%. Dengan equity seperti ini, lu bisa ngasilin bunga berapa persen? Segini, gitu. Intinya seperti itu. Nah, yang perlu lu cek itu adalah apakah ROE-nya dan ROA-nya itu lambat laun makin ke sini gitu, makin ke waktu yang sekarang menurun atau meningkat. Ya kalau menurun kan aneh. Ya, ngapain lu punya aset gede tuh? Ya kecilin aja kalau kayak gitu. Ya berarti kan tidak ada improvement gitu loh. Duit asetnya gede tapi duitnya segitu doang. Ya mending taruh tempat lain. Investor mikirnya kayak gitu biasanya. Oke, nah kalau DER itu debt equity ratio. Nah biasanya pembagiannya gini. Total equity dibagi sama liability. Udah gitu doang. Ya, ini kalau hasil baginya ya kayak gini, 0,2. Ya ini buat ngasih tahu bahwa ya udah ini perusahaan duitnya lebih banyak dari duit cashnya lebih banyak daripada utangnya gitu. Kalau PBV itu sampai sini lu ngerti kan? Jadi kalau DER itu carilah DER yang maksimal tuh 1. Kalau bisa ya 1 ke bawah gitu. PBV itu price book value. Jadi kayak ya ini sahamnya harganya sudah terlalu mahal atau terlalu murah gitu. Ada valuasinya sendiri lah gitu. Tapi gue nggak terlalu merhatiin amat sih kalau PBV. Itu entaran aja. Mending lu ceknya di NPM aja. NPM tuh net profit margin. Maksudnya dengan duit sekian ya lu bisa ngasilin untungnya berapa kali lipat. Ini kan net profit marginnya 11 kali lipat. 11 kali lipat, 10 kali lipat. Coba lu lihat. Ya, awalnya kan dia 5 kali lipat. Terus sekarang dia bisa jadi 11 kali lipat. Berarti ada progres yang bagus. Oke, nah kalau udah ngerti, ini gue lihat udah berapa menit. Ya udah itu aja materi gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.